Halo Eka, kita tunggu bentar lagi kawannya. Kalau enggak kita mulai aja ya. Ini sudah jam 16.14 untuk sampai maghrib nggak kekejar takutnya. Kita mulai aja Eka. Halo Eka, kita mulai aja. Hmm, Mungkin bisa, Pak. Oh, ini ada bunga, Tapi gimana? ada bunga lagi mau join satu tuh. Kadang ada yang join katanya susah masuk. Kenapa tuh ya? Jaringan gitu ya. Iya, Pak. Tapi, Mungkin karena jaringannya agak sedikit nge-lag. tapi kalian kan lancar-lancar aja. Eka pakai WiFi ya? Eh, iya, Pak. Jika WiFi-nya nge-lag, saya pakai paket. Oh, pakai WiFi ya. Izin bertanya, Pak, Ya, boleh? boleh, boleh. Itu tugas mandiri yang 4 sama 3 tuh harus dikerjakan sekarang, Pak. Ya. Nanti santai aja, jangan stres ya. Dia nanti yang penting kalau Bapak nanti mau merekap nilai masuk gitu aja pas terakhir sebelum ujian ya. Oh, gitu ya, Pak. Ya, santai-santai aja, jangan sampai stres pula gara-gara tugas tuh. Dia logikanya kan per minggu, tapi kan kita diborong-borong kuliahnya kan, jadi tidak mungkin pula dipaksa mahasiswa untuk menyelesaikannya kan. Ya, kalau udah siap masing-masing nggak apa-apa kan, Pak? Oh, kalau siap lebih bagus karena di dekat Google Form itu tuh tertera tanggal masuknya lebih bagus. Ya, makasih, Pak ya. Kita mulai lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba si Waalaikumsalam. Eka pimpin doanya. Oke, Pak. Sebelum kita, oke. Sebelum kita mulai baca baca doa menurut bacaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi Bapak ingin mengkondisikan kesiapan kita terlebih dahulu. Cuman yang hadir Eka Putrayana sama Bunga Lestari. Diisi link absen untuk pertemuan ke-6 ya Eka sama Bunga Lestari. Materi Iya, Pak. materi kita tuh ada di grup Bapak chat dari pertemuan ke-6 itu. Ya, yang lain-lain kayaknya masih kita tunggu. Hmm, Kita lanjut aja nanti karena keburu maghrib. Kemudian eh, kita juga harus melakukan persepsi atau mengulas materi perkuliahan minggu lalu. Si Bunga sama Eka, siapa yang masih ingat perkuliahan sebelumnya tentang apa? hmm, Format berita online. Satu lagi, Satu lagi. sum, sumber. Sumber kan? Oke. Kalau formatnya yang penting kalau dalam penekanannya judul kan. Nah, jadi kalau dalam format itu yang penting judulnya harus menarik. Ya, yang pertama dibaca orang kan kalau berita online tuh yang kita tengok-tengok itu kan judul aja dulu, isinya kan tersembunyi kan. Lain kalau koran, koran ada judul, ada isi langsung kan.
Cuman kalau sudah dari judul aja tidak menarik, nah macam mana orang mau membaca kan gitu. Kemudian kalau sumbernya ya bisa tadi apa Eka? Sumbernya bisa berasal dari tempat kejadian atau Atau dari saksi observasi. mata. Observasi. Ya, observasi. Yang juga bisa dari Wawan Peneliti wawancara, Pak. atau dari riset. Riset. Kemudian ada penambahan lagi riset juga bisa hasil analisis juga bisa dari media sosial. Ya kan, zaman sudah makin berkembang dan sumber-sumber lain yang bisa diyakini kebenarannya. Nah, kemudian kira-kira kalau materi kita tentang sekarang rencananya adalah teknik mencari. Nah, mencari ini maksudnya mencari beritanya itu bukan bukan teknik mencari berita ke lapangan, tapi ini teknik mencari berita di sebuah media online itu kan sudah tersimpan banyak berita. Umpamanya kita mau cari berita tertentu di media detik.com. Nah, nanti ada di dalam fitur detik.com itu ada semacam pencari juga kayak Google itu. Kita mencari berita tentang COVID umpamanya. Nah, yang khusus beritanya detik.com. Nah, itu yang maksudnya materi kita. Kira-kira sama nanti dengan teknik pelaporannya. Jadi kalau kalau kita jadi wartawan, umpamanya macam mana melaporkannya berita itu biar sampai ke redaksi. Kira-kira menarik atau tidak? Pengen tahu atau macam mana? Saya ingin tahu, Pak, teknik mencari berita online selain di lapangan. Nah, kemudian untuk sebelum itu, Bapak juga harus menjelaskan tentang CPL dulu, capaian pembelajaran lulusan. Nah, kita harapkan mampu menguasai prinsip-prinsip komunikasi media dan mampu menguasai teknik investigasi dan pelaporan berita. Ini salah satunya ya mungkin tentang ini kan mencari berita sama melaporkan pelaporan berita. Ini CPL 2. Sementara untuk CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliahnya pertemuan ke-6 itu adalah CPMK 2, mahasiswa mampu memahami perkembangan jurnalisme online. Nah, oke. Lalu setelah CPL, kita akan masuk ke kegiatan inti perkuliahan. Oke, dalam kegiatan inti perkuliahan ini sudah nampak di slide kita, sudah kelihatan kan? Teknik mencari berita online. Jadi begini, pencarian berita berdasarkan judul atau tanggal. Ini ulasannya, ini ada peta gitu, ada tanggal, atau ada format-format lain. Ada juga berdasarkan kategori. Kategorinya apa? Nah, lalu nanti setelah eh, pencarian berita berdasarkan judul atau tanggal itu memudahkan dalam pencarian sebuah kejadian atau berita. Website ini telah menyediakan pencarian berita berdasarkan judul atau tanggal berita tersebut terbit. Jadi di dalam website itu disediakannya tanggal berapa tuh yang mau kita cari itu atau tidak-tidaknya bulan berapa gitu kan. Ada juga media yang tidak pakai itu, tapi paling tidak dia akan menyediakan indeks beritanya. Bisa kita scroll-scroll ke atas atau ke bawah. Dan juga kalau berdasarkan judul kita ketik nanti di sini akan keluar judulnya seperti yang kita mau pengen cari itu judul beritanya tentang stearido mamanya. Nanti kalau memang eh, mesin pencari di medianya bagus akan keluar. Tapi kadang-kadang bagian IT kadang-kadang dia agak lupa juga mengkonekkan atau terkadang dia website itu perlu diupdate, perlu diperbaiki. Kadang kalau tak diingatkan orang bagian IT-nya kadang terlupa dia. Seperti halnya
yang dimaksud dengan mesin pencari itu eh, dalam pencarian berita itu maksudnya seperti ini. Nah, ini Bapak sering-sering kasih contoh media siber ya nggak apa-apa lah ya. Nah, ini maksudnya di pojok. Nah, ini di pojok sini kan ada kelihatan seperti mesin pencari ini kan. Nah, kita klik. Kita umpamanya mau cari berita Stay Arido. Lalu kita enter. Nah, tapi sepertinya mesin pencari di media Siberia ini hmm, kurang kurang akurat atau mungkin dia minta judul lengkap. Bisa jadi. Coba kita coba judul yang lengkap ya. Kita coba judul yang lengkap. Kayak gitu. Judul yang lengkap tuh maksudnya pagu anggaran kementerian. Coba kita tuh pagu anggaran. Memang ada keluar memang. Ditemukan 7 berita dengan kata pagu anggaran katanya. Dia kan sebenarnya cuma satu tuh. Coba kan kita klik beritanya. Ini pagu anggaran. Ini yang dimaksud ini. Menggunakan mesin pencari, mencari berita yang ada di website tersebut. Eh, ya. Kemudian juga tadi katanya ada tanggal. eh, Tanggal. Kalau tanggal ini more atau indeks kontak redaksinya. Ini sepertinya hanya menyediakan indeks beritanya. Ini kayak ini ada indeksnya. Indeks ada kata-kata indeks di sini atau indeks yang ini coba kita coba. Ini ada tombol indeks. Ini biasanya indeks berita. Kita coba dulu. Ini kan tersusun rapi indeks beritanya. Ini ada 443 halaman katanya. Coba kita tengok ini tanggal 3 kan sampai tanggal 3. Umpamanya kita mau tengok yang lebih tanggal 1 atau tanggal 30 Agustus umpamanya. Ini kita bisa cari lewat indeks tadi bisa juga. Karena sini fitur untuk pencarian berita sesuai tanggal nggak disediakan kayaknya nih. Karena mungkin sekarang sudah jarang orang mencari berita pakai tanggal itu. Orang biasanya cuman klik indeks beritanya saja, mau tanggal berapa, dia tinggal mundur-mundurkan atau maju-majukan beritanya. Jadi dalam pencarian berita juga tadi dibilang ada berdasarkan eh, kategori berita. Kategori atau kanalnya. Jadi kalau kalau dalam bahasa itunya kanal atau kategori. Jadi umpamanya ini sebuah berita atau sebuah website. Ini contohnya saja siberio.com. Dia kan ada menyediakan sini kanal informasi. Di kanal informasi ini ternyata ada beberapa
berita. Ada berita internasional, nasional, provinsi. Ini maksudnya Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, Negeri Hilir, Kampar, Pelalawan. Induknya informasi tadi. Nah, kita kecilkan sedikit. Nah, di sini ada Rokan Hilir. Coba kita klik. Nah, informasi Rokan Hilir. Jadi ini akan keluar berita-berita tentang Rokan Hilir nih. Sertijak Penghulu Batu Ampar, Bupati Roy lantik satu pejabat, Bupati Roy instruksikan DLH. Jadi semua berita tentang Rokan Hilir saja nih keluar. Ini yang dimaksud dalam pencarian berita dalam materi kita ini. Jadi kalau kategorinya Rokan Hilir ya nanti keluarlah semua berita Rokan Hilir. Karena mungkin tidak mungkin pemanya orang Rokan Hilir akan membutuhkan berita Bengkalis. Nah, pasti dia akan cenderung mencari berita Rokan Hilirnya. Tapi kalau orang yang sifatnya suka bahasa-bahasa Inggris, ya dipilihnya pemanya yang internasional. Nah, ini yang bahasa-bahasa Inggris, yang hubungannya berita internasional lah. Ini menyangkut informasi internasional. Kemudian kalau kita suka tentang nasional, pemanya cari berita nasional. Nah, ini berita-berita kementerian. Kayak ini PPU, dari ANRI, ini dari BKN, ini BNN, ini Menko Perekonomian. Kemudian umpamanya kita cari informasi, masih loading. Nah, kemudian di sini juga ada kanal DPRD. Nah, DPRD juga sudah dibuat eh, kanalnya. Kita umpamanya cek DPRD Kuansing. Nah, ini pencarian berita khusus berita DPRD Kuansing, umpamanya. Nah, maka akan keluar semua berita DPRD Kuansing, Ketua DPRD Kuansing, 3 indikator penerapan aplikasi Sekwan Kuansing, Ketua DPRD Kuansing. Nah, ini semua berita-berita tentang DPRD Kuansing. Kalau DPRD Rokan Hilir, ini maksudnya. Si loading nih, mungkin ini apa nih? Ini WiFi tempat Bapak mungkin padat, mungkin orang pakai ini. Ini itu lagi loading dia. Jaringan. Itu juga ini ada hiburan, ada kontrol sosial, ada pendidikan, ada versi cetak, radio, podcast, dan more. Ada juga yang lebih eh, yang lainnya maksudnya, apalagi masih ada yang lain. Oke, kira-kira untuk kanal ini bisa dipahami ya. Pencarian berdasarkan kategori berita menggunakan kata judul maupun tanggal dan berdasarkan kategorinya atau kanal. Nah, kategori. Lalu kita akan masuk ke teknik pelaporannya. Jadi kalau kita sudah mudah mencari berita, maka tentu kita akan melaporkan berita seperti yang kategori tadi. Umpamanya berita rohil, ya berarti orang kita rohil melaporkan berita rohil. Liputan DPRD melaporkan berita DPRD. Nah, ini cuma sederhana konsepnya. Kalau kita mau melaporkan berita itu, setelah dibuat, biasanya pengetikan menggunakan Word atau Notepad, tapi biasakan aja menggunakan Notepad karena nanti kalau Word tuh nanti susah nginputnya redaktur. Nah, kalau rilis-rilis dari berbagai pihak terkadang dalam bentuk Word, tapi akhirnya dirubah juga dalam bentuk Notepad. Dan file foto, video sudah disiapkan. Kalau dulu pengirimannya lewat email kepada redaksi.
Kalau sekarang kebanyakan sudah lewat WA saja. Lewat WA saja. Kemudian untuk foto agar tidak terlalu sulit mengirimnya, kapasitasnya tidak perlu terlalu besar dan dikompres terlebih dahulu. Nah, ini cara mengkompresnya. Buka file foto, klik kanan, open with, nah, pilih Microsoft Office Picture Manager, pilih picture, pilih compress picture, centang webpack. Webpack itu 640 kali sekian pixel cuman tuh. Nah, kecil itu cocok untuk media online. Pilih OK. Kemudian pilih file, kemudian save as, ketik nama file baru, pilih folder tempat penyimpanan foto agar mudah dicari, lalu pilih save. Setelah file foto dikompres, kita membuka email. Itu kalau kirim lewat email, kalau WA tinggal kirim lewat WA saja. Kalau dulu memang pengirimannya lewat email gitu. Nah, sekarang kebanyakan redaksi sudah lewat WA saja. Menerima berita dari wartawannya lewat WA itu sudah selesai. Karena WA juga bisa ngirim foto, teks, dan video. Tapi kalau videonya besar ya terpaksa terkadang harus dimasukkan ke Google Drive terlebih dahulu, baru linknya dikasihkan ke redaksi. Jadi redaksi mendownload di kantor kalau besar filenya. Tapi kalau sudah sederhana lewat WA saja bisa. Kalau memang agak besar ya lewat ada juga kadang-kadang kawan ngirim lewat save berbagai aplikasi-aplikasi lain. Termasuk juga ada Telegram bisa. Lalu eh, buka file berita itu, nah, kita copy, nah, lalu kalau lewat email itu kita pastikan sama dengan WA, kita copy WA, pastikan ke WA, nah Ctrl P kan, atau ke WA kan, copy. Lalu kalau di email pilih simbol pada bagian bawah, cari tempat penyimpanan foto tadi, pilih file foto, klik open, tunggu sampai melampirkan, lalu klik kirim. Nah, file terkirim juga sudah ada kalimat file terkirim pada bagian atas. Nah, ini kalau pengiriman lewat email ya. Jadi kalau kita lewat email ngirimnya ya otomatis akan seperti itu. Lalu untuk untuk hubungannya dengan penelitian-penelitian nih salah satunya kan dalam pembelajaran kita juga kita harus memberikan contoh relevan dari konsep yang diajarkan, sudah menyampaikan bahan kajian materi, eh, ini salah satu bahan kajiannya. Nah, di sini ada, jadi harus berita itu harus ada benarnya, aktual, independen, yang disampaikan, tidak menyebarkan kebencian. Nah, ini tipnya harus percaya diri kita. Nah, ada berita itu ya harus menarik. Ada 5W1H sama seperti yang sudah belajar kalian yang lain. Ada judul. Kayak gini cara menyampaikan berita. Kalau penutup atau close, latar belakang atau background bisa juga dikasih. Ada teks, ada gambar, ada audio. Nah, kalau teks, artikel berita, keterangan gambar, transkrip video atau audio. Nah, itu teks. Kalau gambar ya foto jurnalistik, infografis. Nah, infografis itu termasuk gambar, peta juga menunjukkan lokasi geografis. Kemudian audio, audio bisa podcast, rekaman wawancara, laporan audio langsung juga sekarang sudah ada radio streaming yang langsung terkoneksi dengan media siber tersebut. Kemudian video, bentuk video, live streaming, video dokumenter, kemudian grafik interaktif juga ada.
peta interaktif, grafik data interaktif, kemudian media sosial, pembagian berita, interaksi audien, konten multimedia singkat, augmented reality atau AR atau virtual reality, pengalamannya, laporan PR. Jadi penyampaian berita yang efektif itu mencari sumber yang tepat. Nah, ini perlu ini ya. Jadi sumber itu harus tepat. Jangan sampai yang dicari nggak tepat pula. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi pengumpulan informasi akurat itu termasuk ada data pendukung ya. Pertanyaan yang efektif, membuat daftar pertanyaan yang rinci, menggali data, kayak gitu nanti kalau sebelum kita mengirim berita, ya kita membuat berita yang efektif tuh. Hmm. Ada yang mau ditanyakan? Eh, Silakan. Pak, saya punya pertanyaan, Pak. Silakan. Eh, Misalnya jika tidak ada bukti atau jejak berita, ya seperti berita itu sudah dihapus gitu, Pak. Mm-mm. Apakah apakah berita itu masih bisa kita temukan di web lain? Kalau sebagian, nah ini penghapusan berita online itu, dia sebenarnya ada prosedurnya. Penghapusan berita itu ada prosedurnya sesuai pedoman pemberitaan media siber. Nah, ini di di semua media online itu wajib melampirkan pedoman pemberitaan media siber. Ini kita coba buka pedoman pemberitaan media siber ya. Ini ada kelihatan? Hmm. Kelihatan Eka? Em, Belum. Oh, belum, Pak. belum Bapak share berarti. Nah, ini belum Bapak sharing ya. Itu makanya harus sering-sering ditanyakan kata Bapak udah tampil aja tadi kan rupanya belum. Dari dalam penghapusan berita itu ada ketentuannya. Sini ada namanya eh, pedoman. Nah, ini pedoman. Kita klik ya. Jadi inilah yang menjadi pedoman dalam pemberitaan media siber itu. Ibaratnya inilah yang harus dipatok dan jadi pegangan teguh. Makanya media siber itu oleh Dewan Pers wajib ada pedoman ini bisa diakses dari depan gitu. Kayak Bapak sekarang ini kan langsung klik ruang lingkup verifikasi, isi buat pengguna, ralat koreksi dan hak jawab, pencabutan berita. Ini sama dengan pencabutan dan penghapusan berita sama nih kan? Nah, coba dibaca Eka. Bisa dibaca? Bisa, Pak. Nah, ini coba Bapak besarkan lagi ya. Bentar. Tunggu dulu. Oh, pencabutan berita. Bapak lebih besarkan biar ini. Hmm. Oh, mana dia tadi? Nah, tuh. Silakan dibaca. Berita yang sudah dipublikasikan tidak tidak dapat dicabut karena alasan penyosoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesulisilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Media cyber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut. Pencabutan berita wajib
disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. Jadi apabila tiba-tiba saja media siber mencabut berita, apakah sesuai ketentuan? Tidak. Pencabutan itu hanya tidak boleh umpamanya karena beritanya keras, tiba-tiba ditelepon oleh yang ditulis itu ada kongko-kongkonya, kita tidak dalam tanda petik ya, kita tidak menuduh ya. Bisa tidak dicabut, dihapus beritanya nih nanti sekian, dihapus, tak boleh. Kecuali terkait masalah SARA. SARA ini apa? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu nggak apa-apa, dihapus saja langsung. Terkadang wartawan ini lupa dan dia alpa terkadang dalam pemberitaan. Terbuatlah berita yang menyangkut suku namanya. Itu boleh. Langsung dihapus saja enggak apa-apa. Tapi setelah dihapus, di bawahnya kan ada dibilangkan pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. Harus diumumkan berita tentang perkelahian antara suku Batak dengan suku Padang dicabut karena mengandung unsur SARA gitu. Memang dihapus tapi ada pengumumannya. Itu menurut pedoman pemberitaan media siber. Ya, kecuali juga ada kesusilaan. Berita kesusilaan itu boleh dicabut. Ada berita anak-anak yang menyangkut masa depan anak itu boleh dicabut. Pengalaman traumatik korban berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Jadi kalau Dewan Pers ada buat peraturan berita tertentu tentang sesuatu ya katanya harus dicabut, ya dicabut. Kemudian bisa ditemukan di media lain. Ya kalau ada juga terkadang sebuah media itu dia mengutip media dari media lain, boleh asal disebutkan sumbernya. Umpamanya yang mempublis pertama itu telah mencabut beritanya. Lalu media yang bersangkutan yang kedua ini dia wajib juga mencabutnya. Gitu. Karena dia ngutip dari yang pertama, berita yang pertama itu dicabut, yang kedua ini wajib juga mencabutnya. Gitu ya, Kak. Jika masih ditemukan di media lain, berarti media lain yang mengutip berita dia itu tidak mencabutnya, itu bisa-bisa tanggung jawabnya ke media lain itu. Sementara media pertama itu sudah terbebas dia. Nanti awal-awalnya kan orang minta hak koreksi dan pencabutan berita. Kalau tidak digubris, orang akan naik ke tahap selanjutnya. Lalu itu dilaporkan ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers akan mengeluarkan rekomendasi. Media ini wajib mencabut berita. Seperti itu, Eka. Paham? Paham, Pak? Jadi tidak serta-merta langsung cabut. Terkadang ada sebuah berita panas, ya, itu kan dalam tanda petik. Tiba-tiba saja kadang-kadang diklik linknya sering terjadi, ya nggak ada lagi kan. Itu dicurigai ada main mata mereka dengan yang telah ditulisnya. Itu gaya-gaya media-media yang mungkin ya kita tidak menuduh oknum-oknum yang hanya mengeruk keuntungan pribadi setelah dipublisnya berita tentang seorang pejabat tentang boroknya lah umpamanya habis itu ya, bagaimana nih Pak berita Bapak sudah kami publis nih itu sering itu kejadian kayak gitu nanti dihapusnya kalau udah deal kan dihapusnya hapuslah beritanya kata narasumber sebenarnya itu tidak boleh nih berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi. Ini tidak boleh sembarangan cabut. Kalau menurut pedoman pemberitaan media siber. Tapi kalau mereka mencabut, mereka tanpa pedoman kemana lah gitu. Tidak tahu apa lagi. Berarti media itu tak ada pedoman lah gitu. Gitu aja lah jawabannya. Nanti tersinggung pula orang nanti. Makin banyak kita ngomong-ngomong macam-macam nanti orang tersinggung. Ya banyak pula nih macam-macam ragam media nih. Kadang mereka sudah melakukan kesalahan, dia pula jadi sok pahlawan tuh banyak tuh media-media kayak gitu. Menyerang-nyerang orang tanpa konfirmasi, nanti dilaporkan orang, bapak kalang kabut. Jadi setelah ini habis waktunya 1 menit lagi, join lagi nanti ya. Karena masih ada waktunya lagi tuh, ini baru 40 menit. Nah, karena 2 SKS itu 2 kali 45 menit. Karena link Zoom ini rekamannya 40-40 menit, bisa lah. Korupsi 5 menit nggak apa lah ya. Karena
link Zoom-nya. Tapi habis ini join lagi ya. Ini waktu mau habis ini. Nah, udah paham Eka tentang ini? Jadi ini bagian dari eh, menjelaskan keterkaitan bahan kajian yang diajarkan dengan bahan kajian lain dan menjelaskan kriteria keterkaitan